Pada tahun 1945, kejatuhan rezim Nazi menandai nasib mereka yang pernah terikat pada kekuasaan. Sementara para pemimpin utama menghadapi pengadilan, penangkapan atau kematian, para istri mereka berada dalam posisi yang tidak pasti. Selama bertahun-tahun, mereka hidup di bawah perlindungan partai, beberapa dalam peran yang tertutup dan lainnya berpartisipasi secara aktif dalam struktur rezim. Pada akhir konflik, banyak yang ditangkap dan diinterogasi karena keterkaitan mereka dengan tokoh-tokoh kunci dalam Nazisme. Beberapa mencoba menghilang, yang lain berusaha membela kenangan suami mereka, dan beberapa menghadapi proses denazifikasi. Ada yang berhasil membangun kembali kehidupan mereka dalam anonimitas, sementara yang lain terkena dampak penolakan dan hidup dalam keterbatasan. Apa yang terjadi dengan para istri para pemimpin Nazi setelah runtuhnya rezim dan siapa saja beberapa dari mereka? Eva Braun, bayangan di samping Hitler. Selalu dikatakan bahwa di balik setiap pria berpengaruh ada seorang wanita yang menonjol. Namun, apa yang terjadi ketika pria itu adalah seseorang seperti Adolf Hitler, sosok yang dikaitkan dengan kejahatan mutlak? Dalam kasus ini, wanita yang dimaksud adalah Eva Braun. Lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1912, Eva menikmati masa kecil yang tenang, penuh gairah terhadap olahraga dan kisah-kisah barat. Namun, nasibnya berubah secara drastis pada bulan Oktober tahun 1929. Saat itu ia bekerja di studio fotografer Heinrich Hoffmann, yang juga merupakan orang yang bertugas memotret Hitler. Adalah hal yang biasa bagi pemimpin Nazi untuk mengunjungi tempat itu demi bertemu dengan temannya, dan pada salah satu kesempatan tersebut, hanya beberapa minggu setelah gadis muda itu mulai bekerja di sana, ia menarik perhatian Hitler. Dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada seorang kerabat, Braun menyebut bahwa ia memandang Hitler sebagai seorang pria yang lebih tua, saat itu usianya sekitar 40 tahun, dengan kumis yang khas. Ia selalu menggunakan nada ramah ketika berbicara kepada wanita, dan dengan undangan sederhana ke opera, dimulailah hubungan di antara mereka. Sebelum melanjutkan hubungan, Hitler melakukan penyelidikan terhadap silsilah Eva untuk memastikan bahwa ia tidak memiliki keturunan Yahudi. Hubungan di antara mereka tidak berlangsung tanpa kesulitan. Braun melewati masa-masa penuh kecemasan yang mencerminkan betapa rumitnya posisinya. Pada tahun 1932, saat Hitler sedang terlibat dalam kampanye pemilu yang melelahkan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bepergian, Eva merasa sepenuhnya diabaikan. Dalam upaya agar Hitler menyadari ketidaknyamanannya, ia mengambil keputusan drastis yang membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1935, ketika Hitler sudah menguasai Jerman, ia kembali menghadapi krisis emosional. Ketidakhadiran pasangannya yang terus-menerus dan tidak adanya respons terhadap keluhannya membuatnya mengambil tindakan ekstrem. Dalam satu kesempatan, ia memperingatkan bahwa jika tidak mendapatkan jawaban sebelum pukul 10 malam, ia akan melakukan sesuatu yang tak bisa diubah. Meskipun kejadian-kejadian ini, posisi Eva dalam lingkaran dekat Hitler tidak berubah secara signifikan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang hubungan mereka, yang membuatnya tetap berada di latar belakang. Meskipun wanita tidak memiliki peran sentral dalam kepemimpinan rezim Nazi, mereka sangat penting dalam kebijakan-kebijakannya. Beberapa tokoh perempuan dalam Nazisme sangat berpengaruh, seperti Magda Goebbels, istri menteri propaganda, Hannah Reich, penerbang yang meminta izin kepada Hitler untuk menggunakan pilot bunuh diri melawan kemajuan Soviet, atau Gertrude Scholz-Klink, yang memimpin organisasi perempuan Partai Nazi dan ingin menjadikannya kekuatan tempur. Namun, apa posisi Eva Braun? Menurut sejarawan Heike Gertemaker, jauh dari sekadar tempat berlindung emosional bagi Hitler, ia sepenuhnya berbagi visi politik dan idealismenya. Awal perang sepenuhnya mengubah kehidupan Eva Braun di kediaman Berghof yang terletak di pegunungan Obersalzberg dan dikenal sebagai Sarang Serigala.
Pada tahun 1941, tempat ini menjadi markas besar di mana strategi militer konflik direncanakan. Seiring waktu, kunjungan para perwira menjadi semakin sering dan privasi pun lenyap. Hitler menghabiskan waktu yang panjang untuk mengawasi garis depan pertempuran dan mengarahkan serangan. Eva percaya bahwa setelah kekalahan komunisme dan tercapainya kesepakatan dengan Inggris, perdamaian akan kembali seperti yang ia ungkapkan dalam berbagai surat, di mana ia merindukan akhir dari pertikaian dan kembalinya masa stabilitas yang memungkinkan Jerman melanjutkan perkembangan budayanya. Selama tahun 1942, kehadiran Hitler di Obersalzberg semakin jarang terjadi. Saat-saat ia kembali, Eva bertugas memotretnya dan menciptakan suasana yang nyaman. Ia tidak tahan dengan jarak yang ditimbulkan oleh konflik, sesuatu yang tercermin dalam buku hariannya. Cuacanya luar biasa dan aku, yang berada di sisi pria paling penting di Jerman, harus tetap tinggal di rumah, memandangi keluar. Dalam catatan lain, ia mengungkapkan kegelisahannya akibat kurangnya kontak. Ya Tuhan, jika saja dia membalas satu kata saja dalam 3 bulan ketidakhadirannya. Dalam tulisan Goebbels pada tanggal 25 Juni tahun 1943, disebutkan bahwa Eva memiliki budaya yang tinggi, menunjukkan kecerdasan dalam hal seni, dan merupakan pendukung kuat bagi sang Führer. Situasi perang bagi Jerman memburuk dengan cepat. Hitler juga menunjukkan kelelahan fisik yang nyata, yang mendorong Eva Braun untuk menulis surat wasiat, menyadari bahwa akhir sudah dekat. Pada tanggal 16 Januari tahun 1945, sang Führer pindah ke tempat perlindungannya di bawah tanah di Berlin, dan Eva mengikutinya. Sementara pasukan Soviet maju menuju ibu kota, Eva bersiap bersama para sekretaris, berlatih menggunakan senjata setiap hari, seperti yang diceritakannya dalam salah satu suratnya. Kami menembak setiap hari dan telah mencapai tingkat yang membuat tak satu pun pria berani bersaing dengan kami. Dengan perang yang telah kalah, Hitler memerintahkan semua orang, termasuk Goebbels dan Eva Braun, untuk meninggalkan bunker dan mencari tempat yang aman, tetapi keduanya memutuskan untuk tetap berada di sisinya. Sebelum segalanya berakhir, diperintahkan penghancuran dokumen, meskipun beberapa halaman dari buku harian Eva berhasil ditemukan kembali oleh pasukan Amerika Serikat. Hitler menyiapkan surat wasiat pribadinya dan pada tanggal 29 April tahun 1945 meresmikan hubungannya dengan Eva dalam sebuah upacara sederhana di hadapan segelintir orang yang masih berada di tempat perlindungan. Untuk pernikahan itu dibuatkan cincin secara darurat, namun ukurannya tidak sesuai dengan jari tangannya. Pada tanggal 30 April tahun 1945, keduanya masuk ke kamar sang Führer. Kemudian, para asisten di bunker memindahkan tubuh mereka keluar kanselari, di mana mereka dibakar. Ketika pasukan Soviet menyerbu Berlin dan menggeledah bunker, mereka menemukan jenazah yang sebagian telah hangus terbakar, yang kemudian dikuburkan secara rahasia bersama dengan jenazah Josef dan Magda Goebbels, serta 6 anak mereka di fasilitas Smersh, Badan Kontraintelien Uni Soviet di Magdeburg, Jerman Timur. Pada tanggal 4 April tahun 1970, sebuah tim dari KGB dengan informasi rinci tentang lokasi pemakaman menggali 5 kotak kayu berisi sisa-sisa tubuh tersebut. Setelah membakar dan menghancurkan jenazah itu menjadi abu, abu tersebut disebar ke Sungai Biederitz, anak sungai dari Elba. Magda Goebbels, ibu yang memilih kematian. Lebih baik anak-anakku meninggalkan dunia ini daripada menghadapi aib dan penghinaan. Tidak ada masa depan bagi mereka di Jerman yang akan muncul setelah konflik ini. Dengan keyakinan tersebut, Magda Goebbels mempersiapkan 6 anaknya, 5 perempuan dan 1 laki-laki untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Bersama suaminya, Menteri Propaganda Reich, Joseph Goebbels, ia berlindung di dalam bunker di Berlin, tempat Adolf Hitler juga berada. Di tempat itu, pasangan tersebut meminta bantuan Helmut Kunz, dokter gigi dari SS, untuk memberikan zat kepada anak-anak yang membuat mereka tidak sadarkan diri sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Meskipun rekonstruksi yang tepat mengenai apa yang terjadi menyisakan sejumlah ketidakpastian,
Akhir yang dialami semuanya sama. Setelah itu, baik Magda maupun suaminya mengambil keputusan yang bersifat final. Kisah mereka dikenang seiring waktu sebagai kisah seorang ibu yang tanpa ampun sanggup mengorbankan anak-anaknya sendiri karena yakin bahwa itulah yang terbaik bagi mereka. Pada tanggal 11 November tahun 1901, Johanna Maria Magdalena lahir. Ibunya, Auguste Beren, bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan Insinyur Oscar Ritschl tercatat sebagai ayahnya. Namun, hubungan keduanya berakhir pada tahun 1905 dengan perceraian. 3 tahun kemudian, ibu Magda menikah dengan Richard Friedlander, seorang pedagang kaya dari Berlin yang telah menjalin hubungan dengannya selama bertahun-tahun. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2016 menyarankan bahwa pria terakhir inilah yang kemungkinan merupakan ayah kandungnya, yang berarti istri Joseph Goebbels memiliki keturunan Yahudi. Selama masa kecilnya, Magda bersekolah di sebuah asrama religius di Belgia, di mana disiplin yang ketat membentuk karakternya. Saat Perang Dunia Pertama pecah, pendidikannya dilanjutkan di Berlin, di mana ia menunjukkan minat pada filsafat Buddha dan bahkan sempat membela prinsip anti kekerasan. Sekembalinya dari masa tinggal di asrama, Magda bertemu dengan Günther Quandt, seorang pengusaha jutawan dan duda berusia 38 tahun. Meskipun perbedaan usia cukup besar, ketertarikan antara mereka muncul seketika dan pada tanggal 4 Januari tahun 1921, pasangan ini menikah di Bad Godesberg. Pada tahun yang sama, anak mereka yang bernama Harald lahir. Namun, antusiasme awal segera memudar. Gadis muda itu merasa terjebak dalam rumah dengan nilai-nilai tradisional dan hubungan yang monoton. Suaminya, yang sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaannya, bersikap dingin. Di tengah situasi tersebut, Magda bertemu dengan Chaim Vitali Arlosorov, seorang mahasiswa keturunan Yahudi yang terlibat dalam gerakan Zionis dan menjalin hubungan asmara dengannya. Hubungan ini merupakan pendekatan pertamanya terhadap gerakan tersebut. Ketika Günther mengetahui hubungan itu, kemarahannya membawanya untuk mengambil keputusan tegas. Pada tahun 1929, Magda diusir dari rumahnya. Berkat tunjangan besar yang diberikan mantan suaminya, Magda dapat menetap bersama anaknya Harald di sebuah rumah mewah di Berlin. Namun, hidupnya mengambil arah yang tak terduga pada musim panas tahun 1930. Saat itu, Joseph Goebbels, yang bertanggung jawab atas propaganda Nazi, dijadwalkan menyampaikan pidato di Istana Olahraga di ibu kota Jerman. Telah menjadi tokoh berpengaruh dalam kalangan elit sosial Berlin dan mencari bentuk hiburan baru, Magda memutuskan untuk hadir tanpa menyangka bahwa peristiwa itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Kata-kata penuh semangat dari Goebbels meninggalkan kesan mendalam padanya. Setelah rapat umum itu berakhir, ia bergabung dengan partai dan dalam waktu singkat berhasil menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di distriknya. Pada awalnya, Magda menawarkan waktunya sebagai relawan di kantor partai, hingga akhirnya ia mendapatkan posisi sebagai sekretaris dari orang kedua paling berkuasa di wilayah tersebut. Pada masa inilah ia bertemu langsung dengan Goebbels dan mulai membantu dalam pengorganisasian serta pengarsipan tulisan-tulisan jurnalistiknya. Meskipun sang menteri tidak menonjol dari segi fisik karena bertubuh pendek dan berjalan dengan seretan pada salah satu kakinya, Magda benar-benar terpikat. Ketertarikan itu bersifat timbal balik. Goebbels yang terpesona menulis dalam buku hariannya, "Kami telah membuat janji yang khidmat. Ketika kami meraih kemenangan, kami akan menjadi suami istri. Aku tak bisa lebih bahagia dari ini." Ikatan Magda dengan Goebbels sangat kuat, tetapi ketika ia bertemu dengan Adolf Hitler, kekagumannya mencapai tingkat yang berbeda. Hubungannya dengan pemimpin Nazi itu cepat menjadi erat, memungkinkan dirinya menjadi bagian dari lingkaran kecil sahabat perempuan Hitler. Ketika ia menikah dengan Goebbels pada tanggal 19 Desember tahun 1931, Hitler berperan sebagai pendamping dalam upacara tersebut.
Setelah pernikahan, pasangan itu menetap di sebuah kediaman eksklusif di Reichskanzlerplatz, sebuah tempat yang seiring waktu menjadi pusat pertemuan kalangan elit Berlin sekaligus titik penting dalam struktur rezim. Selama tahun-tahun berikutnya, lahirlah 6 anak yang semuanya memiliki nama yang diawali huruf H sebagai penghormatan kepada pemimpin Reich. Ketiga, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig, dan Heidrun. Magda menerima salib kehormatan Ibu Jerman, menjadikannya simbol keibuan teladan di dalam negeri. Meskipun berada dalam posisi yang istimewa, pasangan ini tidak luput dari masalah. Ketika diketahui bahwa Goebbels menjalin hubungan dengan seorang aktris Ceko berusia 22 tahun, Magda merasa sangat terpukul, meskipun ia sendiri juga pernah terlibat dalam hubungan di luar pernikahan. Hubungannya dengan Hitler memberinya keyakinan untuk mengambil keputusan, sehingga ia memohon izin untuk berpisah dari suaminya. Namun, jawaban dari pemimpin Nazi itu sangat tegas, tidak. Perceraian akan menimbulkan skandal yang mencoreng citra rezim dan merusak reputasi Goebbels. Penolakan itu mengejutkannya, membuatnya sadar siapa yang memegang kendali mutlak, bukan hanya atas negara, tetapi juga atas hidupnya sendiri. Mulai tahun 1942, kesehatannya mulai memburuk. Gangguan neurologis menyebabkan kejang-kejang hebat pada wajahnya yang diperparah dengan masalah jantung dan episode depresi membuatnya lemah baik secara fisik maupun mental. Meskipun dalam kondisi tersebut, Magda tetap berpegang teguh pada keyakinan partai tanpa menentang keputusan-keputusan yang mengarah pada apa yang disebut sebagai solusi akhir. Kesetiaannya pada rezim dan para pemimpinnya tidak pernah goyah. Dari tempat perlindungannya di Berlin, ia tetap bersama suaminya dan lingkaran terdekat sang Führer hingga akhir dari pertikaian. Pada tanggal 1 Mei tahun 1945, setelah menolak berbagai kesempatan untuk melarikan diri, nasibnya ditentukan di kedalaman Kanselari Reich. Tubuhnya ditemukan pada hari berikutnya oleh tentara Soviet, bersama jenazah suaminya dan anak-anak mereka, di dalam bunker tempat ia menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya. Margarete Boden dan Heinrich Himmler, antara kesetiaan dan penyangkalan. Margarete Boden lahir di Gonczarzewo, dekat Bromberg, ketika wilayah itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman. Ia adalah putri dari Hans Boden, seorang pemilik tanah, dan Elfriede Popp, istrinya. Ia tumbuh bersama 3 saudara perempuan, Elfriede, Lydia, dan Paula, serta seorang saudara laki-laki. Pada tahun 1909, ia masuk ke Höhere Töchterschule yang terletak di Bromberg. Selama Perang Dunia Pertama, ia menempuh pendidikan sebagai perawat dan bekerja dalam profesi tersebut. Setelah konflik berakhir, ia melanjutkan pekerjaannya di sebuah rumah sakit yang dikelola oleh Palang Merah Jerman. Pernikahan pertamanya tidak menghasilkan keturunan dan segera berakhir. Namun, berkat bantuan keuangan dari ayahnya, ia dapat menetap di Berlin, tempat ia menjalankan sebuah klinik keperawatan swasta. Pada tahun 1927, ia bertemu dengan Heinrich Himmler saat ia melakukan tur ceramah. Sejak saat itu, mereka mulai saling berkirim surat. Dalam salah satu suratnya, Margarete menyebutnya sebagai Landsknecht berhati keras. Meskipun ia terkesan oleh cara menulis Himmler dan ketulusan perasaannya. Berambut pirang dan bermata terang, Margarete sesuai dengan gambaran perempuan ideal menurut Himmler. Meskipun usianya 7 tahun lebih tua darinya, mereka sama-sama tertarik pada pengobatan herbal dan homeopati. Selain itu, keduanya teliti, terorganisir, dan menjalani hidup yang sederhana. Dalam surat-suratnya, Margarete kerap berkomentar tentang rekan-rekannya di klinik seperti dalam surat tertanggal 22 Juni tahun 1928, di mana ia menyebut dengan nada meremehkan seorang dokter bernama Bernhard Hauschild, rekan pemilik klinik tersebut. Pada bulan Juli tahun 1928, Margarete dan Heinrich menikah. Sebelum mengambil langkah tersebut, Himmler sempat ragu bagaimana harus memberitahu keluarganya karena Margarete bukan hanya lebih tua, tetapi juga sudah bercerai dan menganut Protestan. Tak satu pun anggota keluarga Himmler menghadiri pernikahan tersebut, sehingga pendamping mempelai adalah ayah dan saudara laki-laki Margarete.
Seiring waktu, orang tua Himmler akhirnya menerimanya, meskipun mereka tetap menjaga jarak. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1929, lahirlah Gudrun, satu-satunya anak perempuan pasangan ini. Selain itu, mereka juga merawat Gerhard von Ahe, seorang anak laki-laki yang ayahnya, anggota SS, telah meninggal sebelum perang. Margarete menjual bagiannya di klinik, dan dengan uang hasil penjualannya, ia membeli sebidang tanah di Waltrudering dekat München. Di sana, mereka membangun sebuah rumah prefabrikat. Karena Himmler sering bepergian, istrinya yang mengelola properti tersebut, khususnya upaya beternak untuk dijual yang tidak terlalu berhasil. Dengan naiknya Hitler ke tampuk kekuasaan pada bulan Januari tahun 1933, keluarga ini pertama-tama pindah ke Mühlstrasse di München. Kemudian, pada tahun 1934, mereka membeli sebuah rumah dekat Danau Tegern yang menjadi tempat tinggal mereka. Tak lama kemudian, Himmler memperoleh sebuah rumah besar di Dahlem, sebuah daerah pinggiran Berlin, sebagai kediaman resminya. Seiring suaminya semakin fokus pada tugas-tugasnya, hubungan antara mereka pun semakin renggang. Gebhard, kakak laki-laki Heinrich, menggambarkan Margarete sebagai sosok yang dingin, mudah gugup, kurang penyayang, dan seringkali mengeluh. Namun demikian, terlepas dari sifatnya, ia menjalankan perannya di rumah, menunjukkan kesetiaan dan memiliki ikatan yang kuat terhadap suaminya. Sejak tahun 1928, Margarete menjadi anggota Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman dengan nomor keanggotaan 97.252. Beban kerja Himmler yang terus meningkat menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka. Meskipun demikian, keduanya tetap menghadiri acara-acara sosial bersama dan sering mengunjungi kediaman Reinhard Heydrich. Margarete mengadakan pertemuan setiap hari Rabu, di mana ia mengundang istri-istri tokoh penting dalam SS untuk menikmati kopi dan teh bersama. Meskipun berada dalam posisi tersebut, ia tidak berhasil mendapatkan simpati dari lingkaran dalam organisasi. Baldur von Schirach, mantan pemimpin pemuda Hitler, mencatat dalam memoarnya bahwa Himmler kerap menghadapi tekanan di ranah domestik dan harus mengalah terhadap tuntutan Margarete. Selama Kongres Nuremberg tahun 1938, ia terlibat dalam perselisihan dengan istri-istri perwira tinggi SS yang menolak mengikuti arahannya. Menurut Robert Gerwart, seorang sejarawan sekaligus penulis biografi, permusuhan antara Lina Heydrich dan Margarete bersifat timbal balik. Bertahun-tahun kemudian, Lina memberikan komentar merendahkan dalam wawancara dengan Der Spiegel, menggambarkannya sebagai sosok yang tidak memiliki selera humor, berpikiran kaku, dan berambut pirang. Ia juga menyebut bahwa Margarete merasa tidak nyaman berada di ruang terbuka. Hedwig Potthast, yang mulai bekerja sebagai sekretaris Himmler pada tahun 1936, menjadi kekasihnya pada tahun 1939. Kemudian, pada tahun 1941, ia meninggalkan posisinya. Bersama Himmler, ia memiliki dua anak. Helge, yang lahir pada tahun 1942, dan Nanette Dorothea, yang lahir pada tahun 1944 di Berchtesgaden. Margarete, yang tinggal bersama putrinya di Gmund am Tegernsee di Bavaria, mengetahui hubungan tersebut pada suatu waktu di tahun 1941. Saat itu, perpisahan di antara mereka telah menjadi kenyataan dan ia memutuskan untuk menerima keadaan demi kesejahteraan putrinya. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Margarete turut serta dalam pengelolaan rumah sakit militer yang terafiliasi dengan Palang Merah Jerman. Pada bulan Desember tahun 1939, ia mengambil alih pengawasan atas rumah sakit Palang Merah di distrik militer Tedra, yang mencakup wilayah Berlin-Brandenburg. Dalam peran tersebut, ia memimpin operasi di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Wehrmacht. Pada bulan Maret tahun 1940, ia mencatat perjalanan ke Polandia, yang pada saat itu berada di bawah kendali Jerman. Dari kunjungan tersebut, ia menjadi saksi langsung atas situasi yang ada di sana. Dalam tulisan pribadinya dari periode itu, ia menyebut telah mengunjungi Posen, Łódź, dan Warsawa. Ia menggambarkan penduduk Yahudi dan Polandia
dengan kata-kata yang merendahkan dan menyebut kondisi sanitasi sebagai kacau balau, serta menyoroti betapa sulitnya menerapkan ketertiban di kawasan tersebut. Berkat pengabdiannya, Margarethe mencapai pangkat kolonel dalam Palang Merah Jerman. Pada bulan Februari tahun 1945, dalam sebuah surat kepada Gebhard Himmler, ia menyampaikan kekaguman atas tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada suaminya, menekankan pentingnya peran Himmler dan menyatakan bahwa seluruh Jerman memandangnya dengan hormat. Hubungannya dengan putri sulungnya, Gudrun, sangat dekat. Ia sering meneleponnya dan mengunjunginya setiap kali memungkinkan. Margarethe dan Hedwig Pothast tetap setia kepada Himmler. Pada bulan April tahun 1945, Margarethe bertemu untuk terakhir kalinya dengannya di rumah mereka di Gmund, di mana ia menghabiskan waktu bersama Gudrun. Dengan majunya pasukan sekutu, Margarethe dan Gudrun meninggalkan kediaman mereka di Gmund pada tahun 1945. Pada bulan Mei tahun itu, setelah kedatangan pasukan Amerika Serikat di Bolzano, Italia, keduanya ditangkap dan dipindahkan ke berbagai kamp interniran di Prancis, Italia, dan Jerman. Selama masa penahanan, Margarethe diinterogasi, meskipun disimpulkan bahwa ia tidak mengetahui informasi mengenai aktivitas resmi suaminya. Jawaban-jawabannya menunjukkan cara berpikir yang terbatas pada lingkungan terdekatnya, suatu persepsi yang tetap konsisten sepanjang pernyataannya. Pada bulan September tahun 1945, ia kembali menjalani interogasi, kali ini dalam konteks pengadilan Nuremberg. Margarethe dan putrinya dikirim ke kamp Flak-Kaserne Ludwigsburg. Karena tidak ada dakwaan yang diajukan terhadapnya, keduanya dibebaskan pada bulan November tahun 1946. Setelah dibebaskan, mereka menemukan tempat perlindungan di lembaga Bethel di Bielefeld. Dewan eksekutif lembaga tersebut mendukung keberadaan mereka, meskipun kehadiran Margarethe tidak lepas dari kontroversi. Pada bulan Juni tahun 1947, surat kabar New York Tribune menerbitkan artikel berjudul "Janda Heinrich Himmler hidup seperti wanita terhormat" yang mengungkap situasinya. Pada tahun 1948, ia diklasifikasikan di Bielefeld sebagai pelanggar ringan, kategori 3, yang berarti ia harus menjalani proses denazifikasi. 2 tahun kemudian, ia memutuskan untuk menyewa pengacara guna mengajukan banding terhadap klasifikasi tersebut. Ia mengklaim bahwa keanggotaannya dalam Partai Nasional Sosialis tidak lebih dari simbolik dan bahwa posisinya di Palang Merah semata-mata karena pengalaman sebelumnya, karena ia telah bertugas di sana sejak tahun 1914. Ia juga berpendapat bahwa meskipun menikah dengan Reichsführer SS, ia tidak pernah berada di pusat panggung politik. Komite Denazifikasi Detmold meninjau kasusnya dan menyimpulkan bahwa besar kemungkinan ia mendukung gagasan Partai Nasional Sosialis serta keputusan suaminya. Selama proses banding, pihak pembelanya menegaskan bahwa ia tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas tindakan Himmler. Pembelaan menyatakan bahwa keputusan sebelumnya didasarkan pada prinsip Sippenhaft, yaitu atribusi tanggung jawab berdasarkan hubungan keluarga. Akhirnya, pada tanggal 19 Maret tahun 1951, ia diklasifikasikan ulang sebagai Mitläufer, kategori 4. Meskipun tidak dianggap bersalah atas kejahatan suaminya, proses ini mengungkap bahwa baik dirinya maupun putrinya telah memperoleh keuntungan dari posisi Himmler. Karena hal itu, Menteri Utama Bavaria Hans Ehard mendorong proses denazifikasi lain di zona pendudukan Inggris. Kali ini, perdebatan berfokus pada kepemilikan rumah tinggal yang dimiliki Margarethe dan Heinrich di Gmund. Pada tanggal 15 Januari tahun 1953, di München, sidang akhir menyimpulkan bahwa Margarethe telah menjadi penerima manfaat dari rezim, sehingga ia diklasifikasikan ke dalam kategori 2, aktivis militan dan penerima manfaat. Sebagai konsekuensinya, ia dijatuhi hukuman kerja paksa selama 30 hari, serta kehilangan hak pensiun dan hak pilihnya. Pada tahun 1952, Gudrun meninggalkan Bethel. 3 tahun kemudian, Margarethe menetap di Heppen, di mana ia tinggal bersama saudara perempuannya, Lydia, dan anak angkatnya, Gerhard.
Tahun-tahun terakhir hidupnya ia habiskan di München bersama Gudrun, yang karena pengalaman hidupnya tetap teguh membela memori ayahnya. Sejarawan Peter Longerich menyatakan bahwa Margarete kemungkinan besar tidak mengetahui informasi tentang urusan rahasia atau proyek-proyek yang melibatkan Himmler selama rezim berlangsung. Dalam pernyataan-pernyataan berikutnya, ia menyatakan bahwa ia tidak tahu-menahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh nasional sosialisme, meskipun tetap mempertahankan pandangan yang selaras dengan ideologi tersebut. Jürgen Matthäus menggambarkannya sebagai seorang yang memiliki keyakinan kuat dalam gerakan tersebut, dengan sikap antisemit yang tetap konsisten. Meskipun mencoba menjauhkan diri dari rezim dan kejahatan-kejahatannya, ia mendapat keuntungan dari keduanya. Pada tahun-tahun terakhirnya, Margarete tinggal di München bersama putrinya Gudrun. Ia menjauh dari kehidupan publik dan wafat pada tahun 1967 dalam usia 72 tahun. Kematiannya nyaris tak mendapat perhatian tanpa penghormatan maupun pengakuan publik. Emmy Göring dari Teater Kelingkaran dalam Reich ketiga. Emmy Johanna Henny Sonnemann lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1893 di Hamburg, Jerman. Dibesarkan dalam lingkungan yang istimewa, ia mendapatkan pendidikan budaya dan akademik yang kelak akan membentuk jalannya di dunia teater. Sejak kecil, ia telah tertarik pada seni drama dan memulai debutnya di Teater Nasional Weimar yang ternama, tempat di mana bakat panggungnya memikat para penonton. Pada tahun 1916, saat berusia 23 tahun, ia menikah dengan Karl Köstlin, seorang aktor yang berbagi panggilan profesi dengannya. Namun, perbedaan pribadi dan tujuan karier mereka membuat mereka berpisah pada tahun 1926. Sejak saat itu, nasibnya berubah secara tak terduga. Pada awal dekade 30-an, ketika situasi politik di Jerman semakin tegang, Emmy bertemu dengan Hermann Göring, seorang pria yang saat itu mulai menonjol di dalam partai Nazi. Hubungan mereka dimulai dari pertemuan sosial dan seiring waktu menjadi semakin intens. Pada tanggal 10 April tahun 1935, tak lama setelah meninggalnya Charin, istri pertamanya Emmy dan Göring menikah dalam sebuah upacara penuh kemewahan dengan Adolf Hitler sebagai saksi. Sejak saat itu kehidupannya berubah secara drastis. Ia berpindah dari panggung teater menjadi penyelenggara resepsi mewah dan pertemuan resmi. Ia menjadi nyonya rumah untuk jamuan makan penting dan pendamping tetap bagi suaminya, kepala tertinggi Luftwaffe. Tenggelam dalam dunia penuh kemewahan, ia menikmati kehidupan yang diberikan oleh Göring. Pada tanggal 2 Juni tahun 1938, lahirlah putrinya, Edda, yang namanya disebut-sebut sebagai penghormatan terhadap keturunan Benito Mussolini, menjadikannya simbol kekuasaan keluarga mereka dalam rezim tersebut. Namun, perannya tidak terbatas pada citra publik atau kemewahan lingkungannya. Seiring dengan konsolidasi kekuasaan Nazi, konflik internal semakin tampak jelas. Emmy sering terlibat dalam perselisihan dengan Eva Braun, wanita yang paling dekat dengan Hitler. Sementara Emmy bergerak dengan rasa percaya diri tinggi dan kesan superioritas, interaksinya dengan Eva selalu diwarnai ketegangan serta saling sindir dan sarkasme yang terus-menerus. Persaingan ini memengaruhi posisinya di lingkaran kekuasaan tertentu, membuatnya disingkirkan dari beberapa pertemuan dan acara penting, sesuatu yang tidak pernah ia abaikan. Bahkan, dalam lebih dari satu kesempatan, Hitler sendiri turun tangan untuk mencoba meredakan perselisihan di antara mereka, bertindak sebagai penengah dalam upaya menenangkan suasana. Perang membawa perubahan yang tak terduga. Pada tahun-tahun terakhir konflik, ketika kemenangan Jerman semakin jauh dari kenyataan, hubungan antara Emmy dan Hermann mulai memburuk. Menjelang akhir perang, keduanya berlindung di kediaman pegunungan mereka di Obersalzberg, tempat ketakutan dan ketidakpastian menjadi nyata. Laporan dari garis depan tidak memberikan harapan, dan dengan setiap kabar baru, perasaan akan kekalahan semakin kuat. Pada tanggal 8 Mei tahun 1945, Jerman menerima penyerahan diri tanpa syarat. Emmy dan putrinya, Edda, ditangkap oleh tentara Amerika Serikat dan dipindahkan ke kamp interniran Camp Ashcan yang terletak di Luxembourg.
Putusan tidak butuh waktu lama. Sebuah pengadilan denazifikasi menjatuhkan hukuman 1 tahun penahanan, mengingatkannya bahwa posisi lamanya sudah tidak berarti apa-apa. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, ia menghadapi kesulitan baru. Sekitar 30% dari hartanya disita, membuatnya berada dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehidupan yang ia kenal telah lenyap, dan dunia hiburan menutup pintunya. Ia dilarang tampil di atas panggung selama periode 5 tahun, menjauhkannya dari karir yang di masa mudanya telah membawanya ke ketenaran. Meskipun begitu, ia berusaha membangun kembali hidupnya di München. Seiring waktu, ia berhasil menyesuaikan diri dengan rutinitas yang lebih sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah mengelilinginya. Pada tahun 1951, ia menemukan sebuah apartemen kecil dan mulai membangun kembali hari-harinya. Selama bertahun-tahun, ia menemukan pelarian dalam menulis. Pada tahun 1967, ia menerbitkan autobiografinya yang berjudul Under Seite meines Mannes, di mana ia menceritakan pengalamannya bersama Hermann. Buku itu, penuh dengan kenangan dan penjelasan, berusaha mendefinisikan kembali perannya dalam sejarah, meskipun tidak berhasil mengubah persepsi publik terhadap masa lalunya. Pada tahun 1972, karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul My Life with Göring, memungkinkan kesaksiannya menjangkau audiens yang lebih luas. Emmy Göring meninggal pada tanggal 8 Juni tahun 1973 di München, dalam usia 80 tahun. Kesehatannya telah memburuk, sementara kisah hidupnya terus memunculkan reaksi yang beragam. Dalam pemakamannya, beberapa orang memandangnya sebagai janda seorang pemimpin rezim, sementara yang lain melihatnya sebagai seseorang yang pernah menjadi saksi atas masa yang ditandai oleh kejayaan dan kejatuhan. Di balik tembok Auschwitz, kisah Hedwig Höss. Pada tanggal 3 Maret tahun 1908, Hedwig Hensel lahir. Sejak usia dini, jalan hidupnya telah ditentukan oleh keputusan-keputusan dan pertemuan-pertemuan yang akan membawanya menuju takdir yang diselimuti bayang-bayang dalam salah satu episode tergelap dalam sejarah. Ia menikah dengan Rudolf Höss pada tanggal 17 Agustus tahun 1929, tak lama setelah suaminya dibebaskan dari penjara. Höss telah ditahan karena keterlibatannya dalam sebuah pembunuhan bermotif politik, sesuatu yang tampaknya tidak membuatnya resah. Perhatiannya tampak lebih terpusat pada menjaga kestabilan rumah tangga ketimbang pada kejadian-kejadian yang melingkupi masa lalu suaminya. Pasangan ini memulai hidup bersama di sebuah pertanian di Pomerania, tempat mereka menemukan ketenangan dan keterasingan. Namun, suasana damai itu tidak bertahan lama, karena perang dan politik segera menggiring mereka menuju kehidupan yang dikelilingi kegelapan. Seiring waktu, keluarga mereka tumbuh hingga memiliki 5 anak: Klaus, Hans-Jürgen, Heidetraut, Inge Brigitte, dan Annegret. Rumah keluarga mereka dipenuhi tawa dan permainan anak-anak, meskipun tawa-tawa itu menggema di samping jeritan kesakitan yang berasal dari kamp konsentrasi Auschwitz yang dipimpin oleh suaminya. Hedwig dan anak-anaknya tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebelah kamp, tempat yang ia gambarkan sebagai surga sejati. Dari jendela rumah mereka, cerobong asap krematorium tidak terlihat. Sebuah tembok beton tinggi yang dibangun secara strategis menghalangi pandangan terhadap apa yang terjadi di sisi lain. Penghalang itu tidak hanya melindungi anak-anaknya, tetapi juga seolah menjaga persepsinya sendiri atas realitas. Sementara Rudolf mengawasi operasi di kamp, ia menyelenggarakan resepsi dan menjamu tokoh-tokoh berpangkat tinggi dari rezim seperti Hans Frank dan Adolf Eichmann. Perbedaan antara dua kenyataan itu sangatlah ekstrem. Saat ribuan tahanan kehilangan nyawa, Hedwig menyajikan kopi di teras rumahnya sambil melihat anak-anaknya bermain tanpa rasa khawatir. Seiring waktu, muncul pertanyaan tentang seberapa banyak yang sebenarnya diketahui Hedwig mengenai apa yang terjadi di Auschwitz. Beberapa orang berpendapat bahwa ia memilih untuk tidak melihat kebenaran, mempertahankan ketidaktahuan sebagai pilihan untuk menjaga keseharian hidupnya.
Yang lain menyatakan bahwa meskipun mustahil baginya untuk tidak menyadari apa yang terjadi, ia memilih untuk memalingkan wajah, mengutamakan kesejahteraan anak-anaknya dan kenyamanan pribadinya. Selama bertahun-tahun, keluarganya hidup dalam kemewahan, terpisah dari kehancuran yang melanda Eropa. Namun, ketika perang mendekati akhirnya dan kehancuran rezim Nazi menjadi tak terelakkan, hidup mereka mengalami perubahan drastis. Rudolf, ketika merasa terdesak oleh kemajuan musuh, meninggalkan posisinya di Auschwitz dan menggunakan identitas palsu untuk menghindari penangkapan. Sementara itu, Hedwig ditangkap oleh intelijen Inggris pada bulan Maret tahun 1946. Saat itu, ia bekerja di sebuah pabrik gula di St. Michaelisdonk, berusaha menyembunyikan hubungannya dengan komandan Auschwitz. Saat diinterogasi, Hedwig berusaha membingungkan pihak yang menahannya dengan meyakinkan bahwa suaminya telah meninggal. Namun, setelah beberapa hari berada di bawah tekanan, ia akhirnya mengakui keberadaan Rudolf yang kemudian memudahkan penangkapannya. Nasib Höss segera ditentukan. Pada bulan April tahun 1947, ia dibawa kembali ke Auschwitz, tempat ia pernah menjabat sebagai komandan. Di tempat itu, ia menghadapi putusan hukuman gantung. Setelah eksekusi suaminya, Hedwig menjadi janda dan namanya tak terhindarkan lagi terikat pada kejahatan yang telah dilakukan oleh Rudolf. Meskipun ia tidak pernah diadili atas kejahatan perang, masa lalunya terus membayanginya sepanjang hidup. Dengan kematian Rudolf, ia berusaha membangun kehidupan baru jauh dari Jerman, tempat nama keluarganya telah menjadi beban yang sulit ditanggung. Dalam upayanya untuk memulai dari awal, ia meninggalkan Eropa dan menetap di Amerika Serikat. Di sana ia menjalani kehidupan yang lebih tenang, jauh dari sorotan publik, bersama beberapa anaknya yang juga berhasil menjauh dari masa lalu. Pada bulan September tahun 1989, selama kunjungan ke salah satu putrinya di Arlington, ia meninggal dunia pada usia 81 tahun. Kepergiannya terjadi dalam kesunyian, jauh dari peristiwa-peristiwa yang telah menandai sebagian besar hidupnya. Gerda Buch dan Martin Bormann, sebuah pernikahan yang ditempa oleh rezim. Gerda Buch lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1909. Ayahnya, Walter Buch, memegang pangkat tinggi dalam militer dan pernah ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Sejak usia dini, ideologi nasional sosialis sudah memengaruhi lingkungan sekitarnya. Ia tumbuh di sebuah rumah tangga di mana keyakinan tersebut menjadi dasar, sesuatu yang membentuk cara pandangnya. Saat masih remaja, ia bertemu dengan Adolf Hitler yang segera menjadi sosok dekat dalam hidupnya. Bagi Gerda, Hitler bukan hanya pemimpin gerakan yang akan mengubah Eropa, tetapi juga seseorang yang ia panggil dengan penuh kasih sayang sebagai Paman Adolf. Hubungan itu membawanya bergaul dengan kalangan elit Nazi, sebuah dunia di mana hal-hal pribadi dan politik saling terkait erat. Dalam lingkungan tersebut, ia bertemu dengan Martin Bormann, pria yang kelak menjadi suaminya. Ayahnya sendirilah yang mempertemukan mereka, memperkenalkan Gerda kepada Bormann ketika ia masih belum terlalu dikenal. Seiring waktu, Bormann naik pangkat dan akhirnya menjadi sekretaris pribadi Hitler. Pada tanggal 2 September tahun 1929, Gerda dan Martin menikah. Dalam upacara tersebut hadir Adolf Hitler dan Rudolf Hess yang bertindak sebagai saksi kehormatan. Pernikahan itu menjadi simbol dari hubungan antara dua keluarga yang sepenuhnya berkomitmen terhadap gerakan Nazi. Sepanjang pernikahan mereka, karier Martin berkembang pesat di dalam partai. Sementara Martin terlibat dalam intrik-intrik kekuasaan, Gerda tetap berada dalam peran yang lebih tenang, mewakili sosok istri ideal menurut rezim. Doktrin Nazi mendorong citra perempuan yang sepenuhnya mengabdikan diri kepada keluarga dan suaminya, dan Gerda menjalani peran itu tanpa mempertanyakannya. Pernikahan mereka menghasilkan keturunan dalam jumlah besar dengan total 10 anak. Anak-anak tersebut mencerminkan komitmen mereka terhadap kebijakan rezim yang mendorong kelahiran di kalangan penduduk yang dianggap Arya. Meskipun dari luar kehidupannya tampak stabil, dinamika di dalam rumah mereka jauh lebih rumit. Selama bertahun-tahun,
Gerda harus menoleransi perselingkuhan Martin, sesuatu yang lazim terjadi di kalangan pejabat tinggi Nazi. Hubungan di luar nikah adalah hal yang biasa di lingkungan tersebut, dan Gerda menerima kenyataan itu tanpa perlawanan. Ia memahami bahwa perannya adalah mendukung suaminya dan merawat anak-anak mereka, apapun keadaannya. Dengan runtuhnya rezim Nazi, kehidupannya tak lagi tenang. Seiring dengan kemajuan pasukan sekutu, ketidakpastian mulai menguasai kesehariannya. Di Berchtesgaden, ketika kekalahan menjadi tak terelakkan, ia menerima instruksi yang jelas. Ia diberi sebuah senjata dan sebuah pil dengan perintah untuk bertahan hingga akhir. Ia diberitahu bahwa jika situasi menjadi tidak tertahankan, ia harus mengambil tindakan ekstrem. Itu adalah saat-saat terakhir rezim, ketika kejatuhan sudah tidak bisa dihindari dan para pengikut yang paling setia didorong menuju tindakan-tindakan yang putus asa. Tak lama kemudian, Gestapo menahannya di kediamannya dalam upaya yang tidak terorganisir untuk menangkap Hermann Göring. Meskipun begitu, Gerda tidak dapat menghindari penangkapan oleh pasukan sekutu. Ia akhirnya ditahan oleh tentara Amerika Serikat setelah jatuhnya Berlin. Segala hal yang mewakili statusnya hancur menjadi abu. Harta bendanya disita dan dihancurkan, mencerminkan dengan jelas kehancuran atas kehidupan yang pernah ia kenal. Setelah ditangkap, ia dipindahkan ke sebuah kamp tawanan tempat ia ditahan selama 10 hari. Masa penahanannya berakhir secara tiba-tiba ketika ia berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang penjaga. Pelariannya tidaklah mudah. Ia menempuh jarak sekitar 1000 km menuju rumahnya yang terletak di pesisir Baltik. Ia membutuhkan waktu 7 minggu untuk melintasi wilayah yang hancur akibat perang. Namun, nasibnya sudah ditentukan. Konflik tersebut tidak hanya mengurasnya secara psikologis, tetapi juga secara fisik. Pada tahun 1946, para dokter mendiagnosisnya menderita kanker rahim, penyakit yang berkembang cepat akibat pengobatan dengan merkuri yang ternyata berujung fatal. Pada tanggal 23 April tahun yang sama, ia meninggal dunia di Merano, Italia, dalam usia baru 36 tahun. Ia dimakamkan di sebuah pemakaman militer bersama Horst Brügger, seorang prajurit Jerman yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya, tetapi jenazahnya akan beristirahat di sisinya. Namun demikian, makamnya tidak bertahan lama. Tak lama setelah itu, jenazahnya dikremasi dan abunya ditebarkan ke laut. Lina Heydrich, janda seorang penjahat. Lina von Osten lahir pada tanggal 14 Juni tahun 1911 pada masa yang ditandai oleh perubahan besar di Jerman. Keluarganya berasal dari kalangan aristokrasi kecil. Ayahnya, seorang guru di sebuah daerah pedesaan, menanamkan prinsip-prinsip yang, tanpa ia sadari, kelak akan diuji oleh dunia yang tengah mengalami krisis. Sejak usia muda, ia menunjukkan minat terhadap urusan politik yang membawanya untuk bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1929, sebuah keputusan yang pada masa itu ia pandang sebagai peluang untuk naik kelas. Pada bulan Desember tahun 1930, ia bertemu dengan Reinhard Heydrich, seorang perwira angkatan laut yang mewakili ambisi Jerman yang sedang berubah. Pertemuan pertama mereka berlangsung dalam sebuah resepsi yang diselenggarakan oleh klub dayung di Kiel, tempat di mana para pemuda ambisius bergaul dalam suasana penuh harapan. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, mereka mengumumkan pertunangan mereka. Akhirnya, pada tanggal 26 Desember tahun 1931, mereka menikah di sebuah gereja di Grossenbrode. Segalanya tampak berjalan dengan baik saat mereka membangun keluarga dan menyambut anak-anak pertama mereka, Klaus, Haider, dan kemudian Silke. Namun, kenyataannya jauh dari kata ideal. Seiring Reinhard naik jabatan dalam partai, kehadirannya di rumah menjadi semakin jarang. Sementara ia mengukuhkan pengaruhnya sebagai kepala kantor keamanan pusat Reich, Lina mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak mereka seorang diri. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, kehidupannya terjerat dalam jaring politik dan konflik militer yang tak ada jalan keluarnya. Meskipun suaminya memiliki kekuasaan dan pengakuan, kehidupan keluarga mereka penuh dengan ketegangan.
pada bulan Juli tahun 1942, lahirlah anak perempuan mereka, Marthe. Saat itu, Reinhard yang tenggelam dalam tanggung jawabnya semakin jarang pulang ke rumah. Pada tanggal 27 Mei tahun yang sama, sebuah serangan di Praha mengakhiri perjalanan hidup Heydrich. Kematian suaminya memberikan dampak mendalam bagi Lina, yang seketika itu juga harus menghadapi masa depan yang tak pasti. Awalnya, ia tetap tinggal di Bohemia bersama anak-anaknya, namun kemajuan pasukan sekutu memaksanya untuk pindah ke wilayah Jerman. Perang tidak hanya merenggut suaminya, tetapi juga menghancurkan visinya tentang kestabilan. Ia mencari perlindungan di Fehmarn, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Namun, bukannya mendatangkan ketenangan, masa lalunya justru menghantuinya. Dengan kedatangan pasukan Soviet, otoritas Cekoslowakia memulai proses hukum terhadap dirinya karena keterkaitannya dengan rezim tersebut. Bertahan hidup di Fehmarn tidaklah mudah. Usahanya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang suaminya berubah menjadi perjuangan yang tak berkesudahan. Pada tahun-tahun setelah konflik, Lina menghadapi proses denazifikasi. Arah peristiwa berubah ketika ia dinyatakan bebas dari tuduhan yang memungkinkannya untuk memulai kembali. Namun, beban dari sejarahnya tidak pernah benar-benar hilang. Mendapatkan pensiun dari negara Jerman menjadi perjuangan yang berat. Pada awalnya permohonannya ditolak karena hubungannya dengan Reinhard yang memicu kontroversi dan penolakan. Setelah bertahun-tahun bersikeras, pada tahun 1959, ia berhasil memperoleh tunjangan keuangan tersebut, sebuah dukungan yang, meskipun sederhana dibandingkan dengan kehidupannya di masa lalu, memberinya stabilitas tertentu. Sebuah perubahan tak terduga terjadi ketika ia bertemu dengan Mauno Manninen, seorang sutradara teater dan pelukis asal Finlandia, saat melakukan perjalanan ke negara tersebut. Meskipun hubungan itu mungkin tampak seperti upaya untuk meninggalkan masa lalunya, pernikahan mereka diwarnai oleh campuran antara harapan dan kekecewaan. Keduanya mengelola sebuah penginapan bernama Imbria Parva, sebuah tempat di mana Lina menerima tamu-tamu yang merupakan kenalan mendiang suaminya, menjaga hubungan dengan mereka yang berbagi sejarah yang sama. Sebuah kebakaran yang terjadi pada bulan Februari tahun 1969 menghancurkan bangunan tersebut, menandai titik balik dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menjauh dari perhatian publik dan menjalani kehidupan yang lebih tertutup. Meskipun demikian, ia tidak pernah meninggalkan keinginannya untuk mengubah citra Reinhard. Pada tahun 1976, ia menerbitkan sebuah buku berjudul Leben mit einem Kriegsverbrecher, di mana ia menuangkan pandangannya tentang suaminya, sebuah kesaksian yang memunculkan reaksi beragam. Meskipun ia hidup terasing dari masyarakat, ia tetap berhubungan dengan para sejarawan melalui surat menyurat, dengan tujuan untuk mengoreksi apa yang ia anggap sebagai ketidakakuratan mengenai sosok suaminya. Bagi mereka yang mengenalnya, jelas terlihat paradoks dalam perjuangannya. Tetapi, baginya hal itu merupakan soal pembelaan diri. Sementara itu, anak-anaknya tumbuh di bawah bayang-bayang warisan yang rumit. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1985, Lina Heydrich meninggal dunia di pulau tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Brigitte Herbst dari Ratu Polandia ke dalam lupa. Pada tanggal 29 Desember tahun 1895, Maria Brigitte Herbst lahir di Eitorf, Jerman. Ia menghabiskan masa kecilnya dalam keluarga sederhana, di mana kesulitan ekonomi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia meninggalkan sekolah lebih awal untuk bekerja sebagai juru ketik dan sekretaris di berbagai lembaga, termasuk di Universitas München. Tanpa memiliki ambisi besar, ia menikmati momen-momen kecil dalam hidup sementara dunia di sekitarnya berubah dengan cepat. Pada bulan Mei tahun 1924, ketika bekerja di Parlemen Bayern, ia bertemu dengan Hans Frank, seorang mahasiswa hukum yang memiliki ambisi politik dan mulai mendapatkan pengaruh di dalam partai Nazi. Hans memperkenalkan dirinya dengan sikap percaya diri yang menarik perhatian Brigitte. Mereka menikah tidak lama kemudian, pada tanggal 2 April tahun 1925.
Hubungan mereka bertolak belakang dalam banyak hal. Brigitte, dengan kepribadian yang praktis dan dingin, cenderung menganalisis setiap situasi secara rasional, sementara Hans cenderung mengikuti dorongan emosinya. Perbedaan di antara mereka segera menjadi nyata. Meskipun Brigitte tidak pernah secara resmi bergabung dengan Partai Nazi ataupun menunjukkan ketertarikan terhadap prinsip-prinsipnya, ia memahami lingkungan kekuasaan tempat suaminya bergerak. Secara pribadi, ia tidak ragu melontarkan komentar sarkastik tentang Hitler dan berbagai tindakan berlebihan dalam rezim tersebut, namun sikap itu tidak selalu mencerminkan penolakan yang jelas. Ketika Hans Frank diangkat sebagai Gubernur Jenderal Polandia pada bulan Oktober tahun 1939, istrinya mulai dikenal di kalangan tertentu sebagai Ratu Polandia. Mereka menetap di Kastil Wawel di Krakow, tempat mereka menikmati kehidupan yang penuh kemewahan. Di sana, Brigitte tampaknya menutup mata terhadap tragedi yang terjadi di sekelilingnya. Barang-barang berharga yang sampai ke tangannya sering kali berasal dari ghetto Yahudi, sebuah kenyataan yang tampaknya tidak menggugah nuraninya. Hubungan pernikahan mereka ditandai oleh pasang surut yang terus-menerus. Kehadiran kelima anak mereka, Sigrid pada tahun 1927, Norman pada tahun 1928, Brigitte pada tahun 1927-735, Michael pada tahun 1937, dan Niklas pada tahun 1939 tidak membawa kestabilan dalam rumah tangga. Alih-alih menjadi tempat harmoni, rumah mereka menjadi panggung pertikaian. Sifat dominan Brigitte dan kurangnya ketegasan dari Hans memicu ketegangan yang tak henti. Seiring berlanjutnya perang, situasi di rumah pun semakin memanas. Pada tahun 1942, ketika suaminya menyebutkan kemungkinan meninggalkannya untuk kembali menjalin hubungan lama dengan Lily Groh, Brigitte melakukan segala cara untuk mempertahankan posisinya. Status sebagai istri gubernur jenderal terlalu penting baginya untuk dibiarkan hilang begitu saja. Menjelang akhir tahun 1944, ia dan anak-anaknya meninggalkan Krakow di tengah ketidakpastian, berpindah dari kemewahan kastil menuju kecemasan dalam pelarian. Hans Frank meninggalkan kota tersebut pada tanggal 17 Januari tahun 1945, sementara kemajuan pasukan Soviet semakin tidak terhindarkan. Penangkapannya oleh pasukan Amerika Serikat pada bulan Mei tahun itu menjadi titik balik yang menentukan. Pengadilan Nuremberg berakhir dengan vonis bersalah dan eksekusinya pada tahun 1946. Bagi Brigitte, ini bukan hanya berarti kehilangan suaminya, tetapi juga awal dari kehidupan penuh penolakan dan kesulitan. Dalam lingkungan yang tidak bersahabat, ia harus menemukan cara untuk terus bertahan. Hari-hari penuh privilege telah berlalu. Kemiskinan menghantam keluarganya dengan keras, dan campur tangan Kardinal Michael von Faulhaber memberinya sedikit nafas lega sementara waktu. Meskipun memiliki masa lalu yang kaya, kesulitan ekonomi dengan cepat menjadi tak tertahankan, memaksanya untuk mencari bantuan. Pada bulan Mei tahun 1945, sekelompok pekerja paksa asal Polandia menyerbu rumahnya dengan niat melakukan kekerasan. Namun, setelah menemukan persediaan anggur di rumah tersebut, para penyerang memutuskan pergi tanpa melakukan kerusakan. Peristiwa-peristiwa aneh semacam itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Ia ditahan di sebuah kamp di Augsburg-Göggingen bersama istri-istri dari para petinggi Nazi lainnya, dan di sana ia menjalin hubungan dengan perempuan yang mengalami nasib serupa seperti Ilse Hess dan Emmy Göring. Dalam percakapan mereka tidak pernah disebutkan rasa penyesalan, meskipun suami-suami mereka telah melakukan kejahatan berat. Selama dekade tahun 1950-an, Brigitte berjuang untuk bertahan hidup. Akhirnya ia menemukan cara untuk mencari nafkah dengan mengelola sebuah rumah penginapan sederhana di mana kekurangan menjadi bagian tetap dalam kesehariannya. Keberadaannya perlahan-lahan memudar dalam ketidaktenaran, sementara dunia terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Brigitte Herbst Frank meninggal dunia pada tanggal 9 Maret
tahun 1959 di München dalam usia 64 tahun. Gertrude Scholz Klink, perempuan yang tak pernah menyesal. Gertrude Scholz Klink lahir pada bulan Februari tahun 1902 ketika Jerman masih terhuyung-huyung setelah kekalahan dalam Perang Besar. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana di mana rasa tanggung jawab dan disiplin merupakan prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan sejak kecil. Pada tahun 1929, ketika pandangan-pandangan radikal mulai menyebar di seluruh wilayah Jerman, ia bergabung dengan Partai Nazi. Meskipun pandangan tradisional mengenai peran perempuan masih mendominasi, tekadnya membuatnya menonjol dalam organisasi tersebut. Kenaikannya dalam struktur politik berlangsung cepat, dan pada tahun 1933 ia menjadi pemimpin Liga Perempuan Sosialis Nasional. Dari posisi itu, ia mempromosikan model perempuan yang berlandaskan pada peran sebagai ibu, iman, dan kehidupan domestik. Rezim mendorong gagasan bahwa tugas utama seorang perempuan adalah melahirkan anak-anak untuk Reich, menjadi setia, dan mengurus rumah tangga. Hukum-hukum yang diterapkan mengubah nasib banyak perempuan. Beberapa dipaksa meninggalkan profesi mereka di bidang kedokteran dan hukum demi mengabdikan diri kepada keluarga. Bagi Gertrude, kembalinya perempuan ke ranah domestik adalah sebuah kemenangan ideologis. Ketika perang pecah pada tahun 1939, kontradiksi mulai muncul dalam norma-norma yang selama ini ia bela. Kebutuhan tenaga kerja yang semakin besar memaksa perempuan kembali ke pabrik dan ladang, menantang ideal yang selama ini ia promosikan. Namun, meskipun kenyataan menunjukkan hal sebaliknya, ia tetap teguh pada pendiriannya. Pada bulan Desember tahun 1940, ia menikah dengan August Heismayer, seorang perwira tinggi SS. Mereka memiliki 10 anak dari pernikahan sebelumnya. Rumah mereka dijadikan contoh dalam propaganda sebagai keluarga ideal menurut pandangan Nazi. Perang terus berlangsung dan kesulitan semakin meningkat. Pada bulan Mei tahun 1945, ketika pasukan sekutu mengepung Berlin, dunia yang pernah ia kenal mulai runtuh. Kekalahan menjadi tak terhindarkan dan bahaya semakin besar. Penangkapannya oleh pihak Soviet mengakibatkan penahanannya di sebuah kamp tawanan. Namun ia berhasil melarikan diri dan mencari perlindungan di Bebenhausen, tempat bangsawan lokal memberinya tempat bernaung. Bersembunyi dengan identitas palsu, mereka menghabiskan waktu selama 3 tahun mencoba menghindari penangkapan. Akhirnya, pada bulan Februari tahun 1948, nasibnya berubah. Ia ditangkap dan diadili karena pemalsuan dokumen dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Kemudian, sebuah pengadilan denazifikasi memperpanjang hukumannya hingga 30 bulan penjara serta memberlakukan pembatasan politik. Ketika dibebaskan pada tahun 1953, hidupnya mengambil arah yang lebih tertutup. Ia menetap di Bebenhausen dan menghindari kehidupan publik, meskipun tidak pernah meninggalkan gagasan-gagasan yang telah membentuk dirinya. Pada tahun 1978, ia menerbitkan sebuah buku di mana ia membela pandangannya tentang peran perempuan dalam rezim, menegaskan kembali prinsip-prinsip yang telah ia pegang sejak puluhan tahun sebelumnya. Sepanjang dekade tahun 1980, ia turut serta dalam berbagai wawancara, di mana ia mencoba membenarkan peran perempuan pada masa itu. Pada tanggal 24 Maret tahun 1999, hidupnya berakhir. Nasib para istri dari para pemimpin Nazi tak terelakkan lagi terikat pada runtuhnya Reich ketiga. Beberapa, seperti Eva Braun dan Magda Goebbels, memilih untuk berbagi akhir tragis bersama suami mereka. Yang lain, seperti Gerda Bormann dan Lina Heydrich, berusaha bertahan hidup di dunia yang tak lagi menjadi milik mereka, dengan terus berpegang pada kenangan akan suami mereka. Sebagian kecil, seperti Gertrude Scholz Klink, tidak pernah menyangkal idealisme mereka dan sampai hari terakhir tetap membela rezim yang dahulu mereka anggap sebagai satu-satunya kebenaran. Melampaui propaganda yang menggambarkan perempuan-perempuan ini sebagai istri yang setia dan ibu teladan, kenyataan menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks.
Beberapa dari mereka adalah penerima manfaat langsung dari sistem, hidup dalam kemewahan sementara jutaan orang menderita. Yang lain mengaku tidak mengetahui kekejaman yang terjadi, meskipun sulit untuk mempercayai bahwa kemegahan rumah mereka tidak ternoda oleh darah para korban. Akhir perang bukan hanya berarti kejatuhan para pria yang memimpin Nazisme, tetapi juga keruntuhan struktur-struktur yang telah menempatkan perempuan-perempuan ini di atas singgasana. Proses denazifikasi dan pengadilan publik berusaha untuk meminta pertanggungjawaban mereka, tetapi mayoritas berhasil menghindari hukuman berat. Namun demikian, pengadilan sejarah tidak dapat diganggu-gugat.